Hai guys, aku lagi ada di Pasar Beringharjo. Ikuti perjalananku untuk explore ada di pasar ini ya. Gas! Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Halo, selamat siang guys. Siang hari ini aku tidak pergi untuk explore di alam, tapi aku akan pergi untuk ke daerah istimewa Yogyakarta guys. Ya, sekali-kali kita akan lihat kota lah. Tapi ini kota bukan sembarang kota guys, karena memiliki sejarah yang sangat tinggi, sehingga layak disebut istimewa. Kali ini aku akan pergi ke pasar yang disebut dengan Pasar Beringharjo, salah satu pasar yang fenomenal, tertua, dan sangat legendaris yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin salah satu legendaris juga yang ada di Indonesia maupun dunia. Kali ini kita akan explore di dalamnya guys, seperti apakah Pasar Beringharjo yang sangat legendaris ini. Pasar Beringharjo tidak bisa dilepaskan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Pasar ini terletak ada di tengah jantung kota Jogja, yaitu ada di Jalan Pabringan nomor 1 atau di ujung selatan dari Jalan Malioboro yang sangat terkenal guys. Pasar Beringharjo ini dekat dengan Benteng Vredenburg serta Taman Budaya Yogyakarta. Jadi juga menjadi tujuan wisata yang mau datang ke Yogyakarta guys. Mau cari apapun di sini itu ada, mulai dari pakaian, kuliner, belanja apapun, dan yang menarik adalah batik. Animo masyarakat untuk pergi ke Pasar Beringharjo ini sudah tidak terbendung lagi guys, karena berbagai orang datang ke sini dan pasti mencari oleh-oleh khas Jogja. Dan yang terkenal pasti perginya ke Pasar Beringharjo. Berbicara pasar, jangan langsung kebawa dengan pasar yang kumuh guys. Pasar Beringharjo ini sudah sangat modern, bak layaknya mall guys. Ada lantai 1, 2, dan 3. Masih seperti dulu menjajakan berbagai pakaian-pakaian yang dijual, berbagai kuliner, dan berbagai oleh-oleh kerajinan, dan 1001 apapun yang dicari ada di sini. Harga yang ditawarkan pun sangat variatif dan kompetitif ya guys. Bahkan setelah aku telusuri, yang di sini itu bukan hanya sekedar pakaian khas Jogja, tetapi hampir sebagian dari seluruh Indonesia pun juga dijual di sini. Mau cari harga yang paling murah seperti 20.000, mau cari yang paling mahal jutaan, semuanya juga ada di sini guys. Sudah sejak dulu Kesultanan Ngayogyakarta sudah menetapkan Pasar Beringharjo ini sebagai transaksi ekonomi pada waktu itu. Dan ratusan tahun kemudian pihak keraton membangun sebuah pasar di wilayah ini guys. Tepatnya pada 20 Maret 1925, keraton menegaskan Nederland Indisch Beton Maatschappij atau perusahaan beton India Belanda untuk membangun 11 kios untuk los-los di pasar itu guys. Pada akhir Agustus 1925 sudah ada 11 kios yang diselesaikan di wilayah tersebut. Nama Beringharjo secara resmi disematkan pada pasar tersebut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada 24 Maret 1929. Kala itu beliau meminta agar semua instansi di bawah naungan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menggunakan bahasa Jawa. Nama Beringharjo digunakan karena daerah tersebut wilayahnya adalah hutan beringin. Nah guys, saat ini aku tuh penasaran dengan Jogja yang terkenal batik-batiknya. Kita akan explore yuk, batik apa saja sih yang ada di Jogja atau batik asli Jogja. Yang pertama,
Ini adalah batik Ciptoning yang dipakai orang-orang kerajaan zaman dulu dalam mengatur negara. Ini adalah simbol kebijaksanaan. Oke, kita akan masuk batik kedua, yaitu batik Pamiluto. Batik ini biasanya dipakai untuk calon pengantin guys, sampai untuk menuju hari H. Oke guys, kita akan masuk ke batik ketiga, yaitu batik Wahyu Tumurun. Dipakai untuk acara adat prosesi pernikahan guys, ya supaya dapat anugerah dan keturunan yang baik. Batik yang keempat adalah batik Parang Rusak guys. Batik ini menggambarkan kekuasaan dan senjata, hanya untuk berdiri dalam kerajaan ya. Dan selanjutnya adalah batik Sidomukti. Batik khas keraton ini melambangkan sebagai kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin, dan kecukupan. Selanjutnya yang keenam adalah batik Kawung guys. Kawung adalah buah kolang-kaling yang dikenal masyarakat. Ini menandakan tentang keadilan dan keperkasaan, menjadi seorang pemimpin sekaligus pelindung rakyat. Ini adalah batik cepok kesatrian yang digunakan biasanya untuk kira pengantin. Ini menandakan tentang gagah bagi si pemakai. Yang kedelapan adalah batik Slopo guys, biasanya dipakai untuk pelatihan jabatan ataupun untuk melayat. Ya tujuannya supaya langgeng dan lancar saja sampai tujuan yang ditentukan. Yang kesembilan adalah batik Semenan guys. Batik ini melambangkan tentang kesuburan dan kemakmuran. Biasanya tema-tema tentang alam. Keren ya, bagus. Oke guys, kita batik yang terakhir yaitu batik Nitik. Biasanya untuk upacara adat pernikahan, nitik berarti seperti ayam yang sedang mencari makan, sehingga mendapatkan kemakmuran. Baik guys, itulah ke-10 tentang jenis-jenis batik yang ada di Yogyakarta. Dan saat ini masih ada di Pasar Beringharjo, itu di bagian lantai ketiga ya guys. Di atas itu sudah ada food court-nya seperti ini guys, sehingga selesai makan bisa dilanjut lagi untuk jalan-jalannya. Pilih-pilih mau pilih baju-bajunya yang seperti ini, ataupun mau jalan-jalan keliling-keliling, boleh-boleh saja. Guys, apakah kalian tahu dulu Pasar Beringharjo ini memang banyak pohon beringin, sehingga memang disebut Beringharjo. Bering artinya adalah beringin, harjo artinya sejahtera. Dengan adanya istilah Beringharjo, maka pasar ini membawa kekuatan dan kesejahteraan bagi pasar ini, bahkan semua masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, juga para pengunjung dari berbagai daerah guys. Keren ya filosofinya. Kalau kita jalan-jalan di Pasar Beringharjo guys, ada beberapa hal-hal yang unik ya, seperti gado-gado yang legendaris ada di sini. Selain itu juga ada cincau hijau, empal, baceman, terik, dan kecik. Selain itu ada angkringan yang menjual mie ayam, mie kocok, dan nasi rames khas Yogyakarta. Dan ada juga makanan kecil atau snack ya, seperti bakpia, geplak, kerasinan, serta cemilan lainnya. Duh, jadi lapar dan pingin kesini lagi deh. Tenang guys, masih ada kuliner yang perlu kita coba minumannya, yaitu es cendol khas Yogyakarta. Isinya bukan hanya sekedar cendol, tapi juga ada camcau, semacam agar-agar terbuat dari daun camcau guys, dan cendol putih yang terbuat dari tepung beras. Selain itu di sini juga ada es kelapa muda, sirup gula jawa, dan jamu seperti kunyit asam dan beras kencur. Lengkap sudah kulinernya. Oh iya guys, di depan pasar dari Beringharjo itu juga dijual gudeg ya, dan pastinya ada sisipannya, kikil, dan varian oseng-oseng. Lapar benar. Apalagi kalau makannya ditemani dengan musik tradisional Jawa khas Yogyakarta. Secara pribadi guys, memang daerah istimewa Yogyakarta ini ataupun Kesultanan Yogyakarta ini sangat keren sekali. Pada zaman itu sudah membagi kotanya itu dengan 4 hal, yaitu keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, ada tempat ibadah, dan pasar sebagai transaksi ekonomi. Keberadaan Pasar Beringharjo sekarang sudah sangat elegan guys.
Selain memang sudah ada tempat parkir, sudah ada toilet yang layak umum, ada tempat ibadah juga, bahkan tempat-tempat duduk juga disediakan. Mau naik ke atas juga sudah ada eskalatornya guys. Dan pedagang-pedagang di sini itu sangat ramah guys, akan menyapa kita dan menanyakan apa yang sedang dicari. Selain itu di kawasan dari Pasar Beringharjo sudah ada keamanannya, dan papan petunjuknya itu sudah banyak dan jelas sekali, jadi tidak mungkin kita akan kesasar. Pasar Beringharjo buka dari setiap hari ya guys, dari pukul 8.30 atau setengah 9 sampai jam 9 malam. Pasar ini memakai dua pintu yang ada di sebelah barat itu langsung berhadapan dengan Jalan Malioboro ataupun di sebelah timur yaitu di Jalan Margomulyo. Pasar ini luasnya 2,5 hektar. Luas ya, dengan pedagang kurang lebih 6.000 pedagang dengan jumlah los mencapai 5.441. Ayo guys datang ke sini di Pasar Beringharjo. Dan jangan lupa untuk melarisi semua pedagang yang ada di sini. Tetap menyapa yang baik ya guys. Dan jangan lupa untuk naik becak ataupun delman yang ada di sini guys. So, aku mau cari oleh-oleh dulu khas Jogja, yaitu bakpia patok tentunya. Let's go! Oke guys, itulah tadi ceritaku untuk explore khusus di Pasar Beringharjo daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini, dan tetap nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Pasar Beringharjo Yogyakarta, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.